warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Husna dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah gajah yang baik hati. Suatu hari, ada seekor gajah yang tubuhnya tinggi, besar, dan gemuk. Belalainya sangat panjang dan kuat, sepasang gading yang besar dan kokoh. Gajah itu sangat baik hati. Ia selalu memberikan makanan kepada hewan yang sedang kelaparan. Dan ia pun selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang kesusahan. Baik binatang yang besar maupun binatang yang kecil, seperti tikus dan semut. Pada suatu hari, gajah mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Ia berkeliling hutan dengan harimau yang sedang kesakitan karena tertimpa pohon yang runtuh. Gajah, tolong aku, kata harimau menahan rasa sakit. Mendengar teriakan harimau, gajah itu langsung mengangkat pohon dan menghimpit tubuh harimau dengan belalainya. Terima kasih kawan, ucap harimau. Seandainya kamu tidak segera datang menolongku, mungkin aku sudah mati karena tertindih pohon yang sangat besar. Sekali lagi, terima kasih ya gajah. Gajah berkata, kamu harus bersyukur karena masih bisa terselamat. Dan hanya mengalami luka-luka ringan saja, kata gajah. Ya, kamu benar gajah. Rasanya tidak mungkin ada binatang yang sanggup menolongku untuk mengangkat pohon sebesar itu selain kau. Sudahlah, kita hidup harus saling tolong-menolong, kata gajah. Meskipun gajah memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh binatang lain, tetapi gajah rendah hati, tidak menyombongkan diri. Gajah pun pergi meneruskan perjalanannya. Tidak jauh dari tempat harimau, gajah bertemu seekor kancil. Yang sedang asik menikmati mentimun di kebun Pak Tani. Perutku sudah kenyang. Aku harus segera mencari air untuk minum. Si kancil segera meninggalkan kebun itu. Ia berjalan ke arah sungai untuk minum. Setelah berjalan sesampai di sungai, ia tidak mendapatkan air sedikit pun. Air sungai kering hingga tidak ada air yang dapat ia minum untuk membasahi tenggorokannya yang mulai kering. Kancing keliling hutan untuk mencari air minum. Kancil merasa kecewa karena saat tiba pinggir rawa dan tepi danau tidak mendapatkan air sedikit pun. Satu-satunya yang belum ia kunjungi adalah sebuah kolam besar yang berada di tengah hutan. Sekarang aku harus segera pergi ke kolam yang besar itu. Mungkin saja di sana masih banyak air yang bisa ku minum. Mungkin di sana aku mendapatkan air minum yang segar, kata si kancil dalam hati. Saat si kancil berjalan melewati pohon-pohon jati sampai di kolam itu, ternyata benar dugaanku, masih ada air di kolam ini, gumam si kancil. Sebenarnya kolam itu sangat kecil dan cukup dalam ketika musim hujan. Tetapi karena musim kemarau, air kolam tersebut tinggal separuh, sehingga terlihat seperti kolam yang besar. Tanpa berpikir panjang, si kancil langsung terjun ke dalam kolam. Ia merasa sangat gembira karena mendapatkan air minum. Ia minum dengan sepuas-puasnya. Tenggorokannya sudah basah dan tenaganya sudah pulih kembali. Badannya kini menjadi segar. Tindakan kancil masuk ke dalam itu merupakan tindakan yang sangat
ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas bila sudah berada di dalam kolam tersebut. Beberapa kali, Kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Kancil minta tolong. Tolong, tolong. Si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Teriakan si Kancil ternyata terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" kata si gajah. "Aku, tolong aku," jawab si Kancil. Siapa kau?" tanya si gajah. "Aku Kancil, si Kancil sahabatmu. Kenapa kau bisa ada di kolam ini dan teriak meminta tolong?" Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolong. "Tolong aku mengangkat ikan ini," kata si Kancil. "Yang benar kau mendapatkan ikan," kata gajah. Benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Tapi bagaimana cara aku turun ke bawah?" kata si gajah. "Kamu langsung turun aja ke bawah, sebab jika tidak cepat, ikan ini bisa lepas," kata si Kancil. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika ia tidak bisa naik nanti? "Cil, mana ikan yang kau dapat?" kata si gajah. "Ada di samping kakiku," kata si Kancil. Si gajah berkata, "Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana cara aku naik dari kolam itu?" Kini Kancil terdiam. Ia tidak menyangka gajah berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya karena kehausan langsung terjun ke dalam kolam tanpa berpikir panjang dan tanpa memikirkan akibatnya. "Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipu untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri ya, Cil?" tanya gajah. Kancil hanya terdiam. "Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran," kata si gajah sambil meninggalkan Kancil di dalam lubang itu sendirian. "Waduh, Pak Gajah, aku mohon tolong." Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Tolong, tolong. Hingga menjelang sore tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. "Aduh gawat, aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini." Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu Kancil berteriak dengan keras, "Wahai langit dan bumi dan seluruh binatang yang berada di hutan ini, aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri, kecuali..." Ketika Kancil mengucap kata "kecuali", Kancil sengaja mengecilkan suaranya sehingga hampir tidak didengar lagi. Tak disangka ternyata gajah tiba-tiba muncul di depan kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan sang Kancil. Gajah hanya bersembunyi di sebuah pohon besar yang ada di dekat kolam tadi. Ia penasaran mendengar ucapan Kancil yang terakhir. "Kecuali apa?" tanya sang gajah. Kancil terkejut mendengar suara gajah. "Pak Gajah, kau kembali lagi," kata si Kancil. "Jawab pertanyaanku, Cil, kecuali apa?" Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat." "Oh begitu," sahut Pak Gajah. "Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan berbuat yang merugikan binatang lain?" "Benar, Pak Gajah." "Betul?" "Betul, Pak Gajah, saya benar-benar berjanji." "Baiklah, sekarang
Aku akan menolongmu, Cil, kata gajah. Gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak pernah berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan kepada gajah dan binatang-binatang yang lain. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah ini adalah janganlah perbuatan baik orang kita balas dengan kejahatan, karena itu bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Terima kasih.